Masalahnya adalah ekspektasi kalian itu berlebihan, saudara-saudara. Baru menang lawan Vietnam, baru menang lawan Filipina, baru imbang lawan Saudi, baru imbang lawan Australia, hampir menang lawan Bahrain sudah dibilang King Indo, King Indo, King Indo. Euforianya kebablasan, saudara-saudara, kebablasan. Nanti kalau sudah lolos Piala Dunia, barulah itu boleh berpesta, bolehlah bilang King Indo. Tapi kan ini baru perjuangan, jadi santai aja, nggak usah berlebihan lah, nggak usah. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara sahabat, negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax. Semuanya hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Nah, jadi begini, saudara-saudara, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Tim nasional Indonesia akhirnya dikalahkan oleh Jepang 4-0, saudara-saudara. Bunuh diri Justin Hubner, kemudian Takumi Minamino, kemudian Morita, kemudian Ai Sugawa, Koko Yuku, siapa Sugawara lah itu, Yukanuri atau siapa itu Sugawara. Gol yang keren itu, saudara-saudara, Sugawara itu. Kenapa nggak ada pemain yang nutup itu ya? Nah, itu kita sudah tahu hasilnya, dan memang hasilnya adalah beda kelas, saudara-saudara, beda kelas, beda kelas. Sejak awal saya juga sudah mengatakan bahwa ini Jepang ini tim yang berbeda, beda kelas lah. Tetapi kan kemudian banyak netizen yang berkomen, wah ini Indonesia lebih hebat, Indonesia bisa ngalahin Jepang, Jepang mah hebatnya karena bla 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 bla. Nggak percaya sih, udah dikasih tahu. Nah, itu saudara-saudara, kalah kelas, walaupun Indonesia bermain dengan skema yang sebenarnya hampir sama dengan Jepang, 3-4-3 di situ. Martin Paes, Kevin Dick, kemudian Rizky Ridho, Jai Itzes, Justin Hubner, kemudian Kelvin Verdong, Nathan Chuaon, Tom Hai, Yakob Sayuri. Yakob Sayuri cukup mengejutkan, diberi kesempatan masuk starting line up. Terus Ragnar Uratmangun dan Rafael Strijk. Sementara Kevin Dick itu menjalani debut internasional, debut itu ya pertandingan pertama internasional bersama Indonesia, walaupun sangat disayangkan sekali kemudian mengalami cedera, saudara-saudara, baru beberapa menit berani. Mungkin pemanasannya kurang, atau mungkin jet lag, jarak perjalanan dari Denmark ke Jakarta terlalu jauh, atau bagaimana, atau kurang latihan atau apa, saya nggak tahu. Tetapi itu faktanya seperti itu, atau kelelahan, saya juga nggak tahu. Tetapi itu yang terjadi. Sementara Jepang bermain dengan formasinya nggak berbeda jauh sebenarnya. Zion Suzuki, pemain Jepang itu, dia ayahnya atau ibunya itu orang Nigeria atau orang Ghana gitu. Kemudian ada Daiki Hashioka, kemudian Kou Itakura, kemudian Hidemasa Morita, kemudian Wataru Endo, Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, Ritsu Doan, Daichi Kamada, Koki Machida, dan Koki Ogawa. Koki Ogawa adalah kawannya Kelvin Verdong di Nijmegen. Dia bermain di situ starting line up melawan Indonesia. Hasilnya bisa terlihat dari statistik, saudara-saudara. Statistiknya itu mutlak dikuasai Jepang. Jepang itu punya ball possession sekitar 67%. 67%.
67%, hampir 70% saudara-saudara, dengan 12 tembakan dan 7 on target. Sementara Indonesia punya 33% dengan 8 tembakan dan 3 diantaranya on target. Dan hebatnya saudara-saudara, dari 67% ball possession, kemudian 12 tembakan dan 7 on target itu, saudara, mereka hanya offset 1 kali. Offsetnya 1 kali, saudara-saudara. Itu artinya pemain-pemain Jepang itu efektif dan efisien. Mereka tahu cara bermain bola yang baik dan benar. Mereka tidak, ya terlihat kan, mereka memang pegang bola, tetapi pegang bolanya itu tidak asal-asalan seperti pemain Indonesia berusaha untuk mendribling sendiri dari depan ke belakang. Tidak, mereka mengumpan, passing, dan itu terbukti. Offsetnya hanya 1, dan itu juga menunjukkan bahwa kerjasama, pemahaman, istilah batinnya mereka itu sama, telepati itu mereka sama sekali, pemahamannya itu sama, sehingga offsetnya hanya sekali berbanding Indonesia punya 2 offset. Pelanggarannya juga mereka hanya punya 6 pelanggaran berbanding 6. Mereka punya 6 pelanggaran berbanding 8 milik Indonesia. Artinya ya, pemain Jepang santai mainnya, santai saudara-saudara, santai tapi efektif dan efisien. Mereka punya 6 tembakan sudut dan 4 tembakan sudutnya milik Indonesia. Sementara kartu kuning itu 1 dari Jepang, Indonesia 0. Tumben ini Indonesia tidak ada pemain yang kena kartu kuning. Sementara kartu merahnya sama-sama 0. Ini menunjukkan, saudara-saudara, memang Jepang itu kelasnya berbeda. Beda kelas lah, saudara-saudara. Beda kelas. Jadi kalau sejak awal saya mengatakan Jepang ini beda kelas, Jepang ini akan mengalahkan Indonesia, akan punya permainan yang jauh lebih bagus dari Cina, dari Australia, dari Arab Saudi, ya diterima saja, nggak usah dibantah. Karena kan saya sudah mengatakan itu sejak awal. Tetapi kan banyak juga yang berkomentar, wah yang Jepang nggak ada apa-apa, biasalah. King Indo nanti juaranya, King Indo. Kekalahan ini, saudara-saudara, 2 kekalahan beruntun ini harus dijadikan pelajaran. Karena sekarang Indonesia ini ada di dasar klasemen di grup C. Ini harus dijadikan pelajaran. Pelajarannya apa? Pelajarannya tidak usah euforia, tidak usah berlebihan dalam mendukung tim nasional. Realistis lah. Ekspektasinya itu tidak usah terlalu tinggi. Ekspektasi kita ini, kesalahan utama kita adalah supporter, ya bukan saya sih. Banyak orang netizen, supporter, khususnya yang FOMO kah, apakah itu segala macam, itu adalah ekspektasi mereka terlalu tinggi, terlalu euforia. Euforianya itu kebablasan. Kenapa? Karena ya itu aja, bilang King Indo itu kan seolah-olah itu yang terbaik, King itu raja, itu terbaik. Kalau Indonesia mengalahkan Argentina di final Piala Dunia, oke lah, dibilang King Indo. Kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, oke lah, bolehlah untuk sementara bilang King Indo. Tapi kan ini tidak. Kita baru mengalahkan Vietnam, baru mengalahkan Filipina, baru bermain imbang dengan Australia, baru bermain imbang dengan Saudi, hampir mengalahkan Bahrain kalau nggak dicurangi wasit, sudah dibilang King Indo. Keluar-keluar kemana-mana. Menyindir negara tetangga, menyindir sesama negara Asia Tenggara, kan nggak boleh lah kayak begitu. Nah, itu saudara. Jadi ekspektasi kita itu berlebihan. Kita ini belum juara, belum lolos ke Piala Dunia gitu loh. Belum lolos ke Piala Dunia, jadi nggak usah berpesta dulu. Nggak usah diberi beban yang berlebihan. Karena itu tidak bagus, saudara-saudara. Tidak bagus. Pemain itu juga terbebani lah, saudara-saudara. Terbebani dengan seperti ini. Bayangin, saudara. Ini pemain-pemain ini, walaupun pemain-pemain abroad, walaupun pemain Eropa, itu mereka di Eropa sana itu kalau main bola ya. Kalau main bola ini saya kasih tahu ya. Paling itu yang nonton 10.000 orang, 5.000 orang. Kecuali kalau dia main melawan Ajax Amsterdam, melawan Feyenoord, lawan PSV. Atau yang di Belgia ketemu Anderlecht, ketemu Bruges, ketemu Leeds, itu yang nonton bisa sampai 15.000, 20.000. Kalau Ajax mungkin bisa sampai 30, 40, 50. Tetapi selebihnya itu Almer City, Dender, kemudian apalagi ya, itu Nijmegen, itu penontonnya nggak lebih dari 15.000. Jadi ketika mereka datang ke Indonesia dan mereka menemukan fakta bahwa di Indonesia penontonnya bisa sampai 70.000, 80.000, 60.000, kemudian ada 280 juta
rakyat Indonesia yang membebani mereka. Mereka diberi beban untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Itu mereka terbebani, saudara-saudara. Secara psikologis, secara mental itu mereka belum siap. Itu loh. Jadi nggak usah diberi beban yang berlebihan. Boleh kita dukung, tetapi sewajarnya saja. Nggak usah. Kekalahan ini, saudara-saudara, kekalahan di 2 pertandingan, nggak usah disalahkan siapa-siapa, nggak usah teriak-teriak STY out, nggak usah minta diganti Sintayong, nggak usah. Nggak usah minta pemain ini dimainkan, pemain itu nggak dimainkan, nggak usah ngapain seperti itu. Nanti ganti pelatih juga di tengah jalan, di tengah kompetisi seperti ini juga nanti hasilnya nggak bagus. Kalau mau ganti pelatih itu ya di awal atau di akhir sebelum memulai turnamen musim baru, itu baru ganti pelatih. Tapi kalau di tengah-tengah begini nggak usah lah dipecat-pecat. Apalagi ada yang mengusulkan pemain ini nggak usah dipanggil, pemain itu dipanggil. Kenapa pemain ini nggak dimainkan? Kayak begitu nggak usah, karena memang ini levelnya beda ya. Kekecewaan kita kemarin kalah lawan Cina, kemudian gagal lawan Bahrain, ya itu aja. Itu kalau melawan Jepang memang sejak awal kan sudah diprediksi ini bakal kalah dengan, ya kan saya sudah bilang, kalau nggak skor telak itu sudah prestasi, sudah sesuatu yang bagus. Syukur-syukur kita bisa imbang. Kalau menang itu berarti sebuah keajaiban, karena memang lawannya beda. Jadi nggak usah disalahkan pemain, nggak usah disalahkan pelatih, nggak usah dicari kambing. Kalau mau disalahkan ya pengurus PSSI-nya. Kenapa dia membuat atmosfer di pertandingan itu seolah-olah ini euforia. Itu yang harus disalahkan. Dan perlu pula dievaluasi adalah ini kebijakan Sintayong terkait penggunaan sosial media bagi para pemain. Itu loh, itu yang menurut saya sejak awal saya mengatakan dulu Sintayong ketika awal-awal datang ke Indonesia itu bagus sekali. Saya salut sekali ketika dia melarang penggunaan sosial media, medsos. Pemain nggak boleh lihat medsos, nggak boleh pasang status di medsos, apapun di medsos ketika berada dalam pemusatan latihan tim nasional. Itu bagus itu dulu, tetapi sekarang tampaknya itu dilanggar. Bahkan Sintayong sendiri waktu datang ke Indonesia itu dia nggak punya Instagram. Nah, sekarang dia punya Instagram. Bahkan sebelum pertandingan Sintayong sendiri memasang foto orang dia sedang berdiskusi. Kayak begitu kan nggak perlu. Akibatnya pemain juga ngikut-ngikut pasang status waktu di suasana di kamar hotel lagi, aktivitas macam-macam. Itu nggak usah lah. Itu bikin karena sosial media ini kadang itu tidak baik untuk konsentrasi pemain. Nah, itu kesalahannya di situ. Jadi, nggak usah menciptakan euforia, nggak usah menciptakan seolah-olah semua beban itu ada di pundak para pemain. Itu yang jadi masalahnya di situ. Kalau pemain itu mampu bermain lepas, tidak usah dikasih beban, ya saya rasa hasilnya akan lebih bagus, saudara-saudara. Masih ada beberapa pertandingan lagi, saudara, dan peluangnya masih ada. Kita harus kembali lagi ke jati diri. Apa istilahnya? Back to basic, kembali ke kitoh. Kan target awal kita adalah peringkat ketiga atau peringkat keempat. Itu saja, fokus di situ. Gak usah lagi berpikir lolos langsung di peringkat 1, peringkat 2, gak usah dipikirkan seperti itu. Kenapa? Karena target awal kita ya peringkat 3, peringkat 4. Itu saja. Gak usah diberi beban yang berlebihan. Karena masalahnya adalah ketika kita berhasil menahan imbang Arab Saudi, ketika kita berhasil menahan imbang Australia, kemudian orang-orang mulai besar kepala, mulai jumawa, King Indo, kemudian menargetkan bahwa Indonesia bisa nih lolos otomatis menjadi runner up. Nah, kayak begitu, itu membuat konsentrasi buyar. Jadi menurut saya kita kembali lagi ke dasar, back to basic, kembali ke kitoh bahwa target kita ya minimal peringkat 4, itu saja. Kalau peringkat keempat ya otomatis kita harus bisa mengalahkan Bahrain dan Cina pada pertandingan sebelumnya. Pertandingan selanjutnya, maksud saya, kalau nanti misalnya habis ini lawan Arab Saudi kita bisa imbang saja, itu sudah bagus lah, saudara-saudara, itu sudah bagus. Kalau menang, alhamdulillah. Tetapi nanti ketika 2 pertandingan kandang melawan Cina dan melawan Bahrain, kita harus menang di situ. Karena lawan kita bertarung untuk posisi 4. Posisi 4 dan posisi 3 itu ya Cina dan Bahrain. Salah satu dari Cina atau Bahrain itu pasti akan menempati peringkat keempat. Nah, itu yang harus kita lawan di situ. Jadi fokus saja ke situ, karena nanti itu kita akan mendapatkan keuntungan karena kita main home. Itu loh, saudara. Jadi
fokus ke situ, back to basic, nggak usah berlebihan, nggak usah pemain itu diberi beban yang terlalu berat, karena kasihan juga mereka kan, pemain yang baru gabung kayak Miss Hilger kemarin langsung dikasih main. Kevin Dick langsung gabung, langsung dikasih main. Eliano Reinders 2 pertandingan dia dicoret dari skuad utama, itu kan kasihan juga lah, datang jauh-jauh dari Belanda, datang ke Jakarta cuma duduk di tribun, itu kan kasihan kayak begitu loh saudara-saudara. Jadi ya fokus saja ke situ, fokus saja ke pertandingan-pertandingan melawan Cina nanti, melawan Bahrain nanti. Itu saja fokus. Jadi fokus ke peringkat keempat, nggak usah bermimpi untuk langsung lolos otomatis, itu sudah hal yang mustahil lah saudara. Saudara-saudara, terakhir, kesempatan Indonesia masih ada lah, kita harus tetap mendukung tim ini, nggak usah bikin manuver yang macam-macam. Nggak usah, dan nggak usah pula PSS ini, yang mohon maaf ya, nggak usah pula mengerahkan buzzer untuk menyerang orang-orang yang mengkritik tim nasional, nggak usah, karena ini negara demokrasi, setiap orang berhak berbicara, setiap orang berhak mengeluarkan pendapat. Nah, itu saja, dan kesempatan masih ada. Fokus saja, seperti yang saya bilang, fokus saja nanti mengalahkan Cina, mengalahkan Bahrain. Kalau kita nanti pertandingan hari Selasa itu kita bisa menang lawan Arab Saudi, ya alhamdulillah. Kalau kita hanya bermain imbang, ya alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur. Kalau kita kalah ya nggak apa-apa. Fokus nanti ke Cina itu loh saudara-saudara, itu kalah berturut-turut kalah di pertandingan awal, kemudian mampu bangkit melawan Indonesia, menang, kemudian bangkit melawan Bahrain, menang. Nah, itu kan juga bisa dijadikan contoh. Dan memang ini Arab Saudi nanti bakal berat karena pelatih mereka ganti dan mereka baru saja menahan imbang Australia. Tetapi harus yakinlah, harus optimis. Kita masih punya, kalau kita bisa mengalahkan Bahrain, bisa mengalahkan Cina, ya dapat poin lah, kita bisa lanjut ke putaran keempat. Tetapi kalau tidak, ya nggak masalah juga, karena kita sampai di putaran ketiga ini itu sudah sebuah prestasi yang luar biasa, belum pernah ada dalam sejarah. Jadi kalau kita pada akhirnya gagal juga tidak masalah, masih ada Piala AFF yang harus dimenangkan. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman. Tadi kita bicara tentang kekalahan 0-4 tim nasional Indonesia dari Jepang, saudara-saudara, pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga di grup C, saudara-saudara. Indonesia tampil dengan skema 3-4-3 dengan Kevin Dick menjalani debut, walaupun sangat disayangkan hanya beberapa menit dia main di lapangan, kemudian cedera, saudara-saudara, dan ya sudah. Begitulah yang terjadi. Kemudian Martin Pas tetap menjadi kiper. Kemudian ada Rizky Ridho, ada Jay Itzes, ada Justin Hubner, ada Kelvin Verdong, ada Nathan Chuaon, ada Tom Hai, Yakob Sayuri, saudara-saudara, Ragnar Udatmangun, dan Rafael Strike. Nah, sementara Jepang, wah luar biasa saudara-saudara. Jepang tampil dengan pemain-pemain yang bintang semua. Di situ ada Zion Suzuki, kemudian Daiki Matsuoka, Kou Takura, kemudian Norita Hidemasa, kemudian Wataru Endo, kemudian Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, Ritsu Doan, Daichi Kamada, kemudian Koki Machida, Koki Ogawa, wah semua. Takefusa Kubo, bayangin, Takefusa Kubo yang seminggu yang lalu itu seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu itu mengobrak-abrik pertahanan Barcelona bersama Real Sociedad, itu duduk manis di bangku cadangan, saudara-saudara. Dan hasilnya luar biasa, saudara-saudara. Jepang menguasai permainan total 67% ball possession, 12 tembakan dengan 7 diantaranya on target. Sementara
Indonesia 33% penguasaan bola dengan 8 tembakan dan 3 on target. Dan hebatnya Jepang dari sekian banyak peluang itu dia hanya offset sekali, saudara-saudara. Offset sekali. Berarti ini kan luar biasa lah itu pertahanan lini serang kerjasamanya, pemahaman, pengertian antara lini serang Jepang itu sangat bagus sekali. Mereka juga hanya punya 6 pelanggaran berbanding 8 pelanggaran yang dilakukan oleh Indonesia. Artinya memang kelasnya berbeda. Kelasnya berbeda, Jepang memang sudah Spanyol, Jerman aja mereka kalahin. Apalagi cuma Indonesia yang baru segini aja sudah sombongnya minta ampun. Nah, kayak begitulah sudah. Jadi ini harus jadi pelajaran nanti ketika bertemu dengan Arab Saudi. Jangan-jangan nanti kita juga kalah karena Arab Saudi baru saja menahan imbang Australia juga, saudara-saudara. Dan Arab Saudi punya pelatih baru. Nah, itu yang harus diwaspadai. Yang penting kita nggak usah terlalu membebani pemain. Ekspektasi kita ini terlalu berlebihan. Wah, besar sekali ekspektasi kita. King Indo. Itu kayak begitu udah. Nggak usah diungkit-ungkit lagi lah. Nggak usah bilang King Indo. Nanti kalau saudara-saudara, kalau kita sudah bisa mengalahkan Argentina di final Piala Dunia, baru bolehlah bilang King Indo. Kalau kita sudah lolos ke Piala Dunia, baru berpesta. Lah sekarang belum apa-apa, sudah euforianya ada di mana-mana. Orang yang macam-macam lah. Pengurus PSSI, ketua umumnya juga, kayak begitulah bikin gimmick-gimmick, bikin pencitraan. Semuanya. Jadi itu membuat pemain terbebani, saudara. Belum siap mental mereka. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!